Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam kerahiman untuk kita semua. Hari ini gereja secara khusus merayakan pesta Rasul Santo Yakobus. Yakobus adalah seorang nelayan, sama seperti ayahnya Zebedeus dan juga saudaranya Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah kakak beradik. Yakobus sedang duduk dalam perahu dan memperbaiki calanya bersama dengan ayahnya dan juga saudaranya Yohanes. Dan pada saat itulah Yesus lewat di hadapan mereka. Yesus memanggil masing-masing dengan namanya, Yakobus dan Yohanes. Untuk apa? Untuk menjadi penjala manusia, untuk mengikuti Yesus mewartakan kabar gembira. Apa reaksi dari Yohanes dan Yakobus? Mereka mengikuti Yesus. Dan Zebedeus melihat sendiri, menyaksikan secara langsung bahwa kedua putranya meninggalkan dirinya. Kedua putra yang dikasihinya pergi mengikuti Yesus dan membiarkan Zebedeus seorang diri di perahunya. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu pekerjaan yang telah memberikan hidup bagi mereka selama ini. Yakobus dan Yohanes tidak menolak ajakan Yesus. Dan dalam perjalanan waktu kita tahu bagaimana Yakobus adalah termasuk salah seorang yang sering ikut bersama Yesus. Boleh dikatakan Yakobus, Yohanes, dan Petrus adalah ketiga murid kesayangan Yesus yang seringkali pergi bersama Yesus untuk menyaksikan Yesus. Menyaksikan apa saja? Mereka bertiga menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Menyaksikan Yesus yang berkilau bercahaya seperti matahari dengan jubahnya yang berkilau-kilau. Dan itulah yang kita namakan dengan peristiwa transfigurasi. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Yakobus juga boleh menyaksikan Yesus yang memintanya untuk berjaga dan berdoa selama 1 jam saja. Yakobus menyaksikan sendiri permintaan Yesus itu. Namun, selama 1 jam itu, mereka tidak berdoa, tetapi mereka tidur. Bapak, Ibu, saudara saya terkasih, itulah kesaksian-kesaksian Yakobus sebagai salah satu orang yang dekat dengan Yesus. Bagaimana tindakan, sikap, perbuatan Yesus boleh dilihatnya secara langsung dan dari dekat bersama dengan Petrus dan Yohanes. Di sisi lain ada gambaran yang begitu keras, ada gambaran yang begitu tegas yang ditunjukkan oleh Yakobus. Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus untuk menurunkan api ke atas desa-desa yang tidak mau menerima kabar gembira. Di tempat lain kita melihat bagaimana ia melalui ibunya meminta tempat duduk kehormatan dalam kerajaan Allah. Seperti Injil yang kita dengar hari ini. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Kedekatan relasi kedua anak ini dengan Yesus membuat sang ibu meminta lebih dari Yesus, yaitu agar anaknya lebih diperhatikan lagi oleh Yesus. Saya kira biasa ya Bapak Ibu, dimanapun ketika kita dekat dengan seseorang,
Kita ingin bahwa anak kita, keluarga kita bisa mendapat perhatian yang lebih dari yang lain. Dan itu juga pengalaman batin, pengalaman dari Ibu Yakobus dan Ibu Yohanes. Kelak mereka boleh duduk di kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan surga. Sang ibu tidak memahami sungguh-sungguh segala perkataan, tindakan, perbuatan, dan pewartaan Yesus selama ini. Belum. Ibu mereka belum tahu sungguh-sungguh apa sebenarnya yang menjadi perkataan, tindakan, perbuatan, dan pewartaan Yesus. Kedekatan kedua anak ini tidak serta-merta membuat ibu mereka paham tentang relasi anak-anak itu dengan Yesus. Gambar wajah belas kasih dan kerahiman yang diwartakan Yesus kepada kepada semua orang, tidak dapat dipahami dan dimengerti sang ibu. Sang ibu lebih berorientasi pada kekuasaan dunia. Tidaklah mengherankan jika Yesus berkata kepada sang ibu dan juga kedua anak ini, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Yesus sangat dalam. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kesendirian dan kesunyian Getsemani, sengsara dan derita, mulai malam sejak penangkapan hingga siang hari, akibat mahkota duri, cambuk, dan kayu yang dipikul, berujung pada kematian, wafat di puncak Kalvari. Jadi Ibu Yakobus dan Yohanes belum paham sungguh-sungguh tentang cawan apa yang harus mereka minum. Sengsara, penderitaan, wafat, kematian, dan pada akhirnya nanti kebangkitan. Di dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian itu, ia pun menjawab, "Kami datang." Dan lebih menarik lagi, Yesus katakan, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Kata-kata Yesus sekali lagi menegaskan dan meneguhkan tentang karya Allah Bapa, perutusan Allah Bapa kepada dia. Apa yang harus dia lakukan? Bukan soal kekuasaan, bukan soal dilayani, tetapi bagaimana belajar untuk melayani dan menjadi orang bawahan, orang suruhan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Yesus mau menghadirkan wajah Allah Bapa yang penuh kerahiman, bukan hanya dari dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk orang banyak yang mendekat kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Yesus ingin bukan hanya kedua murid dan Ibu Yakobus dan Yohanes yang meminum cawan bersama dengan dia, tetapi kata-kata itu pun juga berlaku untuk kita saat ini. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ketika kita menghadapi kesendirian dan kesunyian hidup, ketika tidak ada orang lagi yang ada bersama kita, ketika Getsemani, sengsara dan derita mulai muncul satu persatu dalam kehidupan kita, ketika kita kehausan, ketika kita kelaparan, ketika kita tidak berdaya, atau bahkan itu dalam diri orang lain, dapatkah kita memunculkan wajah kerahiman belas kasih Allah? Pengalaman iman Yakobus tumbuh berkembang secara pribadi dan bersama-sama dalam kolegialitas para rasul. Ia boleh menyaksikan sendiri bagaimana Yesus menampilkan wajah kerahiman Allah Bapa. Bapa yang ingin agar semua orang sehat, sembuh, bebas dari sakit dan penderitaan. Bapa melalui Putra yang hendak menghapus setiap tetes air mata dari orang yang berduka cita. Bapa yang merangkul setiap orang
yang tertatih-tatih dalam perjalanan mengikuti pewartaan kabar gembira putranya. Bapak Ibu, saudara saya terkasih, bukan hanya kita, tetapi ada juga orang lain, ada saudara-saudara kita yang mungkin tertatih-tatih dalam mengikuti Yesus. Mereka membutuhkan sapaan, mereka membutuhkan rangkulan kita, mereka membutuhkan senyuman kita, mereka membutuhkan pembebasan dari setiap kesakitan yang dialami. Lewat peristiwa bacaan Injil hari ini, kita diajak oleh Yakobus pada akhirnya belajar untuk menjadi makin rendah hati, makin lemah lembut, dan makin terbuka. Dan sungguh lewat pengalamannya itu sendiri, Yakobus adalah yang pertama mengalami kemartiran di antara para murid yang lain. Ia rasul pertama yang wafat bagi Yesus karena membela ajaran iman, mewartakan kasih Yesus kepada orang lain. Dalam kisah para rasul pasal 12, di sana dikisahkan bahwa Raja Herodes Agripa menyuruh orang untuk membunuh Yakobus dengan pedang. Yakobus wafat, meninggal sebagai martir. Dan ia menunjukkan bagaimana wajah Allah hidup, wajah Allah hadir. Ia menjalankan misi pewartaan ke daerah Eropa, ke daerah Spanyol yang kita kenal sekarang. Dan dia wafat di daerah yang kini kita kenal dengan nama Santiago de Compostela. Dan banyak orang bersiarah bersama-sama. Orang yang tidak kenal, orang yang tidak tahu, bertemu dalam perjalanan, bersiarah, berjalan kaki bersama. Menemukan kembali semangat wajah Allah yang berbelas kasih, wajah Allah yang penuh kerahiman. Dan kita tahu dalam persiaran menuju Santiago Compostela, orang dari mana-mana berjalan bersama dalam satu rute, saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, saling berdoa. Orang dipanggil untuk memiliki bela rasa, sikap bela rasa, berbagi. Itulah sentuhan-sentuhan kasih Allah yang boleh mereka rasakan. Dan mereka boleh alami juga bersama berkat doa-doa Rasul Yakobus. Bapak Ibu Saudara terkasih, pengalaman akan kerahiman Allah, pengalaman akan belas kasih Allah tidak hanya milik kita, tetapi juga tumbuh berkembang dalam komunitas-komunitas kita. Dan apakah mata kita terbuka, telinga kita mau mendengar, hati kita semakin tenang untuk menerima, untuk mendengarkan, untuk mengalami setiap kesakitan, setiap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Santo Yakobus membantu kita untuk terus-menerus semakin dekat dengan Allah Bapa, semakin dekat dengan putranya. Ia salah satu dari ketiga murid yang lain yang istimewa di hati Yesus. Semoga kita semua dengan semangat Santo Yakobus juga mau terus berjaga bersama Yesus, mewartakan Yesus dimanapun kita diutus. Berkat Tuhan kini sepanjang masa. Terima kasih untuk renungan dan homilinya dari Romo Albertus Medianto Okarm. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kerahiman. Besar cinta kasih-Mu bagi kami. Dan semoga rahmat, berkat, kasih setiamu selalu hadir bagi kami. Di hari pesta Santo Yakobus, kami mohon rahmat-Mu untuk keluarga kami, untuk setiap orang yang membutuhkan doa-doa kami. Dan biarlah mereka semua boleh bangkit, bersemangat kembali, berjalan untuk semakin mengenal Engkau, mewartakan kasih-Mu, mewartakan kerahiman belas kasih-Mu kepada setiap orang.
Dan jangan biarkan setiap orang membiarkan satu dengan yang lain berjalan sendiri, tetapi kami berjalan bersama-sama sebagai saudara. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati segala aktivitas kami, berkati segala doa kami, terlebih orang-orang yang kami cintai. Semoga berkat-berkat-Mu selalu turun atas kami, dan kami selalu boleh berbagi kasih dengan Engkau Allah yang hidup kini sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, memberkati saudara-saudari sekalian, segala kesehatan, pekerjaan, usaha, dan aktivitas kita bersama keluarga, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, mari kita dengar